Bro Arifin dan Bro Wid yang sudah membawakan satu pujian. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan renungan siang ini atau malam ini atau sore ini yang akan dibawakan oleh Bro Alex Kurniawan yang merupakan member kita juga dari FGB FMI. Silakan Bro Alex. Ya, thank you, Brother Maxi, untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, orang-orang terbahagia di dunia. Ya. Ya, thank you Pak Adem. Ya, tadi thank you untuk Pak Ishak untuk luar biasa ya, roh yang menyala-nyala yang terus mengabarkan Injil. Thank you so much. Dan tadi ada nama Pak Adam yang disebut-sebut gara-gara Pak Adam, ya. Gara-gara Pak Adam, tapi Pak Adam kita, Pak Adam Teja luar biasa. Thank you Regional President ANZ yang menjadi berkat buat kita semua. Dan tentunya NTP kita Pak Vincent Wijaya yang luar biasa, yang benar-benar all out di dalam Tuhan. Dan tentunya di komunitas Full Gospel. Saya sangat senang ya untuk bisa berbagi kesaksian bersama teman-teman Australia dan New Zealand. Memang tadi Pak Adam katakan, saya mau perkenalkan diri saya Alex Kurniawan, istri 1, anak 5, lahir di kota Pontianak, selesai SMA sempat kuliah ke Australia, ke Sydney, karena saya Inggrisnya jelek sekali, saya harus belajar les Inggris 8 bulan di INSEAD. Udah itu selesai, baru masuk foundation di UNSW, baru 1 semester, akhirnya saya keluar. Tapi Tuhan baik. Saya sangat senang dengan kota Sydney atau Australia. Dan saya paling tidak suka kota Jakarta. Tapi ya Tuhan beda ya. Saya dibawa terdampar di Jakarta sampai siang ini. Tapi di Jakarta lah saya mengenal Tuhan melalui Wadah Full Gospel. Jadi saya akan sangat senang kembali ke Sydney. Tentunya tadi saya katakan ke istri saya, ayo kita ke Sydney. Dan anak kita yang keenam, made in Sydney. Nanti kita kasih nama Joanna Sydney. Oke, jadi begini. Ya, saya 2007 bulan Mei ya, mengenal Tuhan Yesus melalui Wadah Gospel. Jadi temanya, ketika Pak Maxi tanya temanya apa, saya katakan di chapter manual kita ada fast ya, faithful, accountability, submissive, sama transparent. Hari-hari ini kita sedang semangat-semangatnya, sedang Nasional Presiden kita Pak Dali Sutanto begitu rindu, ya rindu mengalami satu goal di mana tercapainya 4.000 chapter, 40.000 paid members yang sudah dicanangkan dari zaman Pak HBL Mantiri. Ya waktu saya bergabung 2007 sudah ada Pak HBL Mantiri yang menyampaikan tentang goal 4.000 chapter, 40.000 paid members. 2008 ketika masuk ke Pak Bernard juga rindu, ya sampai selesai ganti Pak Ardian tidak digaungkan 2016 sampai 2020. Tapi 2020 Pak Dali mulai menggaungkan lagi dan awal tahun ini di Januari Pak Andreas Adiwijaya menelpon saya dan mengajak saya untuk bergabung di anggota tim daripada bantuan percepatan multiplikasi chapter. Dan ketika saya mendengarkan goal 4.000 chapter, 40.000 paid member, saya senang sekali. Saya langsung katakan, ya saya ikut. Tanpa saya berdoa dan tanpa saya berkomunikasi atau bertanya kepada istri saya. Saya katakan, ya saya mau ikut. Wah, roh saya menyala-nyala, semangat sekali. Itu yang saya rindukan. Kenapa? Visinya jelas ya, teman-teman ya. Tadi yang diputarkan video itu adalah video pengantar tentang latar belakang, background, Full Gospel, organisasi, dan sebagainya. Visinya jelas, tadi Pak Maxi sudah sampaikan. Saya adalah orang yang ada di dalam visi yang dimana Pak Demos lihat. Lemah, letih, lesu, loyo, tidak punya pengharapan, tangan kaki saya terikat, berhimpitan di tengah lautan manusia. Tapi pucat pasi, tidak ada pengharapan, tidak ada hubungan dengan satu dengan yang lain. Saya ada di dalam penglihatan Pak Demos. Saya sedang berjalan dan terhuyung-huyung. Tapi oleh karena kuasa roh Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah fellowship Full Gospel ini. Kita orang-orang yang, saya orang yang ada di dalam visi Pak Demos, menjadi orang
yang juga ada di dalam visi Pademos. Tangan saya terikat memuji, memuliakan, melompat-lompat, bahkan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Itu visi daripada Full Gospel, itu saya ada di situ. Walaupun saya lahir tahun 80, tapi di tahun 52 Tuhan sudah memberikan visi dan itu saya ada di situ. Dan Full Gospel memainkan peran di marketplace. Saya orang yang diajarkan apapun yang terjadi. Saya mau sukses, saya mau seperti orang apa, tergantung kedua tangan saya. Dan saya mau seperti apa, tergantung diri saya. Dan Tuhan adalah saya sendiri. Tuhan atas hidup saya adalah saya sendiri. Saya menentukan hidup saya sendiri. Saya angku, sombong, congkang. Dan saya paling benci dengan yang namanya orang Kristen. Di market, di pasar saya berjumpa dengan orang-orang yang kata, haleluya, puji Tuhan, wah seperti orang suci, orang kudus. Tapi ketika berdagang, ketika menagih hutang, aduh, saya paling benci. Ya, dan saya nggak tahu kenapa juga, saya paling benci yang namanya Tuhan Yesus. Yang lain tidak. Yang lain apapun oke. Tapi yang namanya Tuhan Yesus, saya benci luar biasa. Tapi Tuhan izinkan. Saya mengalami di mana usaha saya jatuh, dan tidak bisa bangkit lagi di 2006 November. Dan ada teman yang terus-terusan ketika berjumpa di tempat gym, selalu tanya kabar dan ajak saya ke Full Gospel. Dan memang saya orang yang sangat beruntung. Dan Tuhan tahu, ada waktunya. 2 tahun tuh saya diajak. Ada 4 orang yang saya ketemu di tempat gym, tempat fitness, yang ngajak saya ke pertemuan Full Gospel. Saya tidak pernah mau datang. Alergi yang saya namanya Kristen dan sebagainya, saya nggak mau. Saya benci sekali. Bahkan saya punya customer, orang Kristen, bicara tentang Tuhan, akhirnya saya tinggalkan, saya nggak mau dagang dengan dia. Bayangkan. Jadi ada yang datang bergabung di wadah Kristen untuk mencari kangkau. Saya nggak mau. Saya nggak suka. Bahkan orang yang cerita tentang Tuhan, ajak saya ke gereja, saya nggak mau. Saya nggak mau berhubungan. Itu saya. Saking keras. Saya nggak tahu. Hati saya begitu keras. Tapi ketika saya susah setengah mati, nggak ada pengharapan, nggak ada apa-apa, disitulah ini teman yang selama 2 tahun, setiap kali ketemu saya, sampai saya lihat dia ada di sana, saya nggak mau dekat-dekat dia, saya main tempat lain, saya datang. Dan saya mengalami pertama kali mendengar kesaksian. Seperti malam hari ini di Auckland, di Sydney, di Jakarta, teman-teman banyak yang senior ya. Saya masih junior, saya masih belajar dalam kehidupan ini. Saya belajar bagaimana mengikuti Tuhan. Saya senang Pak Ishak sharingkan betapa mulianya mahkota sudah ditaruhkan kepada Pak Ishak, tapi Pak Ishak masih tetap mengabarkan Injil dengan segala upaya. Jadi waktu saya bergabung di Wadah Full Gospel, saya dengar kesaksian. Ada seorang pengusaha pedagang besar, importir besar, langganan saya juga, yang bersaksi bagaimana dia overdosis, mau tembak istrinya, anaknya dikurung di toilet, dan sebagainya. Tapi ketika berjumpa Tuhan, dia menyayangi istri, lepas dari narkoba dan segala hal yang jelek itu. Pertama kali saya dengar orang bersaksi di atas panggung, ngomong apa adanya, saya belum pernah mendengar kesaksian. Wah, saya dengar luar biasa. Yang ada kita ke pasar, ke market, ketemu siapapun, kita pakai pakaian terbagus, topeng yang terbagus, rambut yang terindah, dan semuanya, dan yang senyum yang termanis. Menutupi segala apapun yang terjadi di dalam diri kita. Tapi di Wadah Full Gospel, saya mendengar kesaksian, wah, luar biasa. Dan pembicara, kenapa saya mau datang malam itu? Karena pembicara Rudy Hartono, pemain bulu tangkis. Saya pengen dengar dia apa yang dia mau ngomong sebenarnya, seorang champion. Tapi sampai hari hanya waktunya jam 6, saya udah kecapean. Teman telepon, Pak Alek, udah di mana sih, Ben? Sorry, saya nggak bisa datang. Saya terlalu capek. Dia bilang, waduh, kalau Pak Alek nggak datang, acara nggak dimulai. Wah, gombal kan itu kan? Bohong besar kan? Tapi malam itu saya senang sekali digombal sama teman ini. Akhirnya saya datang. Mandi cepet-cepet datang, telat. Udah kesaksian pertama, udah itu masuk pembicara. Rudy Hartono bicara. Bicara apa? Ketika dia pensiun, ketika dia menggantungkan raketnya, seumur hidup dia hanya tahu main badminton, tidak tahu yang lain. Dia seakan-akan putus harapan, tidak tahu mau ngapain lagi hidup ini. Seakan-akan sudah selesai hidupnya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dan kasih Tuhan, hidupnya berubah. Dia bisa melayani Tuhan, bahkan Tuhan buka jalan menjadi brand ambassador daripada salah satu perusahaan, dan sebagainya. Wah, saya dengar begitu, muncul dalam hati saya mau cari Tuhan Yesus.
untuk menolong bisnis saya, supaya saya bisa bangkit lagi. Akhirnya, saya memang orang yang sangat beruntung dan memang waktunya Tuhan. Minggu depannya saya ikut member meeting. Minggu berikutnya lagi itu ada camp di salah satu anggota yang ngajak saya ke Full Gospel, gereja dia itu mengadakan camp pria teladan wanita sepadan. Dan saya datang, saya ikut. Saya mengalami lawatan Tuhan di situ. Hari terakhir, hari ketiga, jam 12 siang, saya maju, didoakan, tidak berasa apa, duduk kembali, dalam hati saya, aduh, Tuhan Yesus, kayaknya kita nggak ada jodoh, setelah ini saya mau cari yang lain. Tapi daripada saya bengong, liatin orang bergantian, berjajar maju ke depan didoakan. Saya coba tundukkan kepala, saya berdoa. Saya dulu sekolah Katolik, saya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datang kerajaan. Datang, tiba-tiba ada yang berdiri, samperin saya di sebelah badan saya. Saya buka mata, saya lihat begitu. Orangnya tinggi besar, tapi itu cuma bayangan hitam. Di sebelah kepala muncul wajah papa saya. Saya lihat begitu. Langsung memori saya kembali ke masa kanak-kanak saya sampai hari itu. Saya pukul papa saya suruh papa saya lebih baik pergi mati daripada bikin susah. Dia judi. Wah, kalau namanya judi, keluarga itu neraka. Benar-benar neraka. Saya tidak pernah mau ada di rumah. Saya nggak mau pulang dan sebagainya. Dan itu salah satu alasan saya kenapa ke Sydney. Saya benci dengan kota saya. Aduh, itu kota kecil ya, kota Pontianak. Apa yang terjadi, semua orang bisa tahu. Wah, saya marah. Itu tempat pelarian saya ke Sydney. Tapi yang membawa saya pulang adalah istri saya. Itu cara Tuhan ajaib. Itu cerita lain lagi. Jadi, saya baru sadar, saya orang berdosa hari itu. Saya anak durhaka. Saya nggak boleh terhadap papa saya seperti itu. Wah, nangis. Minta ampun. Saya nggak pernah bisa menangis punya orang. Karena saya diajak, laki-laki tidak boleh nangis. Apapun yang terjadi, boleh berdarah-darah, tapi tidak boleh nangis. Itu pengajaran didikan. Waktu saya SMA kelas 2, kita balapan liar, berantem di jalan, dan sebagainya dengan teman-teman di Pontianak kan nggak ada hiburan ya, waktu itu ya. Hanya balapan motor liar, berantem lah, dan sebagainya. Hanya itu. Ada teman baik saya, teman baik, benar-benar baik. Tiap hari sama-sama, ya. Dia jatuh dari motor, terus saya lihat dia keluar air mata. Laki-laki nggak boleh nangis. Dihapus air mata. Tiba-tiba dia nggak sadarkan diri, bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, pakai itu yang apa, elektrik ya, shock itu, nggak ketolong, akhirnya meninggal. Semua teman histeris. Saya yang paling dekat dengan satu air mata pun saya nggak keluar. Tapi hati saya hancur. Tapi siang itu ketika Tuhan kasih lihat saya orang berdosa, saya nggak tahu saya berdosa. Wah, saya baru sadar. Saya minta ampun, nangis ya. Muncul lagi wajah kedua adalah wajah kakak saya yang perempuan. Dia bilang, cerai sama suami kamu. Dia udah nggak sayang. Udah cerai, kawin cerai biasa. Waduh, saya baru sadar. Saya nggak lebih baik dari ipar saya. Muncul lagi wajah ketiga, seorang perempuan, orang Bandung. Saya kuliah, harusnya saya selesai di 2003, 2002, 2003, saya nggak selesai. Ini ada cerita lain lagi. Saya pernah nginap di Fill Out, teman-teman. Fill Out, tahu ya, detention center. Dan terus saya beli tiket, saya pulang. Itu cerita lain lah. Nanti kapan. Jadi teman-teman sekolah saya udah selesai kuliah 2003. Mereka lanjut ke Guangzhou, ke China. Waktu itu ada Beijing, pilihan, dan Guangzhou. Mereka ke Guangzhou belajar Mandarin 1 tahun. Teman ini telepon, kamu ada di mana? Saya udah dagang. Saya udah buka kantor di Guangzhou, gudang. Saya jadi ekspedisi logistik import. Saya udah jadi bos. Saya bilang, saya ada di Guangzhou. Oke, kita sampai. Dia ajak, nanti malam kita ke KTV. KTV adalah karaoke. Dia ajak teman-teman sekolahnya, saya datang juga. Sengaja saya rebut perempuan yang dia ajak, yang dia naksir, teman saya naksir. Terus saya pulang, bawa ke hotel, besoknya saya bayar pakai uang, dia nggak mau terima uang. Saya kaget, saya ketakutan. Udah saya lepas, saya tinggal, udah itu saya nggak komunikasi dengan teman saya, dan sebagainya. Setahun kemudian, 2004, mereka pulang ke Jakarta, teman saya telepon, kamu ada di mana? Saya ada di Jakarta. Saya bilang, itu ada di mana? Ada di sini. Saya minta nomor handphonenya, udah itu saya telepon, terus saya cari ketemu di karaoke malam di Jakarta 2004. Itu udah kejadian setahun kemudian. Minum dan sebagainya. Terus saya ajak dia ke hotel lagi. Perempuan itu ngomong, kesalahan terbesar hidup saya ada ikut you ke hotel waktu itu di Guangzhou. Saya nggak ngerti. Malam itu, pagi itu udah mau subuh, you ngomong apa sih? Suka sama suka, ya udah selesai kan? Pikiran saya seperti itu. Tapi di siang itu, di tempat puncak retret itu, Tuhan kasih saya lihat wajah perempuan ini. Saya baru tahu. Saya orang berdosa, orang jahat, orang najis.
Tapi Tuhan mengenal saya dan masih mau terima saya pada. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Tadi ada gambar ya, salib kita terpisah karena dosa, tapi saliblah yang menyatukan kita dengan Tuhan. Waduh, saya baru tahu Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan semua kejahatan saya. Saya mulai hari itu ikut Tuhan Yesus. Dan saya rasanya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya kata, Tuhan angkat saya, saya mau tinggalkan dunia ini. Saya udah nggak mau, saya mau ikut Tuhan aja. Tapi Tuhan nggak izinkan. Kenapa? Istri saya lagi hamil, dan bulan Agustus, itu kan bulan Mei, Agustus, anak pertama lahir. Saya masih punya tugas tanggung jawab. Masih punya utang yang banyak yang saya harus bayar. Tuhan nggak izinkan saya pulang. Makanya saya masih ada ya sampai hari ini ya. Bisa bicara dengan teman-teman. Wah, saya kerja, saya berdoa sama Tuhan. Nah, ini saya mau masuk ke FAST ya, FAST ya. Faithful, accountability, submissive, dan transparan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, utang saya banyak. Saya mau bayar utang Tuhan, supaya saya bisa all out ikut Tuhan, bisa sepenuhnya ikut Tuhan. Saya janji Tuhan, kalau utang saya sudah lunas, terbayarkan semua, saya akan ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan iman yang sepenuhnya. Waktu itu saya masih nggak tahu tentang faithfulness. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Iman sepenuhnya, sepenuh hati saya mau ikut Tuhan. Setelah saya bayar utang, saya lunas. Saya akan tutup usaha saya ini. Yang bagian logistik, import, borongan ya, bukan resmi. Dan Tuhan itu setia. Tuhan jawab setiap doa saya sesuai dengan kapasitas kerohanian saya. Dan dia tahu seluruh kehidupan saya. 2007 bulan Mei, saya bertobat. 2012 awal tahun, selesai utang lunas. Saya doa ulang sama Tuhan. Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan, kasih saya usaha ini aja, supaya saya punya uang, saya bisa kemana-mana. Oh, saya nggak bikin dosa lagi. Saya pelayanan, perjalanan ke seluruh Indonesia, ke Cungkuk, kemana-mana, mengabarkan bersaksi. Tolong kasih saya usaha ini aja Tuhan, nggak apa-apa, supaya saya ada uang. Pelayanan butuh uang. Saya ingin memberi di mana-mana dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau apa? Tuhan mau adalah ketaatan. Sungguh-sungguh taat kepada apa yang Tuhan mau. Kenapa? Tuhan tahu kalau saya tetap tinggal di situ, itu saya akan celaka. Saya akan binasa. Itu adalah jalan dunia. Pada firman Tuhan, kita harus mengalami pembaruan akal budi. Kita nggak boleh serupa dengan dunia. Tidak boleh sama seperti ukuran dunia. Kita adalah warga kerajaan Allah yang sudah lahir baru, yang dari surga, manusia roh kita. Di mana kita seperti lampu terang di atas gantang, bukan di bawah meja. Kita akan bayangkan ya, orang-orang selalu ngomong kalau ada apa, itu orang Kristen tuh, itu orang Kristen, itu nggak, dia nggak ada yang pernah ngomong yang lain, itu isi Allah apa yang lain nggak. Semuanya tentang orang-orang Kristen yang diomongin. Kita menjadi pola, teladan, contoh, menjadi fokus yang menjadi perhatian, pusat perhatian manusia. Karena standar kita ada standar surgawi. Saya masih bergumul sama Tuhan setengah hati. Jadi setengah hati saya ikut Tuhan, setengah hati saya ikut dunia. Padahal saya udah janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong saya lunasin utang semua, saya mau ikut Tuhan sepenuh hati. Faithfulness, setia kepada Tuhan, setia pada firman Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang terjadi. Tapi nggak gampang loh, teman-teman. Jujur saya ngomong, di dalam 2012 dan akhirnya 2016, saya tinggalkan usaha saya tutup dengan berat hati loh. Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Saya tidak terjadi apa-apa dalam bisnis saya selama 2007 bulan Mei sampai 2016 November saya tutup. Saya mulai dagang 2002, jatuh bangun banyak kali di waktu yang sangat singkat, 2002 ke 2006, tapi 2006 paling parah. Terus 2007 Mei saya bertobat. 2007 Mei sampai 2016 November tidak terjadi apa-apa, bukan berarti tidak ada apa-apa. Saya hanya diluputkan dari Tuhan. Dagang bisnis saingan luar biasa. Peperangan harga terjadi di mana-mana. Bisnis apapun juga, termasuk usaha saya. Waktu saya mau ambil keputusan melalui jalur A, B, C, D, itu
1001 jalur, yang harganya bersaing dan sebagainya. Saya sudah ambil keputusan, teman. Oke, yang berikut shipment saya akan melalui jalur A. Tapi karena saya ada pelayanan ke Cungkuo. Ke Cungkuo itu masuk ke pedesaan dan sebagainya dengan teman-teman Full Gospel. Jadi saya irit, saya nggak beli paket bisa WhatsApp terus. Saya hanya connect via WiFi hotel. Jadi komunikasi tidak lancar. Ya udahlah, setelah pelayanan minggu depan saya pulang, saya baru mau jalankan shipment berikutnya lagi. Sebelum pulang, saya dapat informasi terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau saya jalan, matilah saya. Apakah itu akan menjadi kesaksian yang baik untuk sebagai orang-orang Full Gospel? Tentu saya akan menjadi batu sandungan, ya, bisa menjadi hal yang tidak sangat bisa memalukan Tuhan. Itu Tuhan baik. Sampai pada waktunya saya akhirnya tinggalkan. Faithfulness, benar-benar setia kepada Tuhan, setia pada firman Tuhan, apapun situasi tantangannya. Pak Dali katakan, multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Dimulai dari mana? Dari 4 sari nilai daripada setiap anggota FGB MFI, yaitu faithfulness, accountability, submissive, dan transparan. Hari-hari ini, teman-teman, saya berjumpa teman saya juga, leader Full Gospel, yang invest karena bisnisnya sedang mengalami penurunan, tinggal 10%. Tapi uang dia ada, akhirnya dia fokus, suami istri, bahkan ajarkan anak-anaknya, invest kemana? Money game. Yang baru meledak tuh, robot trading dan sebagainya. Bukan hanya invest, dia tahu, dia bukan tidak tahu loh. Dan pemimpin loh di Full Gospel. Bukan orang baru, tapi orang lama. Tapi dia memilih jalan ini, dia tahu, dia bilang kita masuk duluan. Kita masuk duluan. Kita tahu duluan. Dia tahu ini money game. Dan dia ngajak orang. Dan saya juga diajak. Apakah Full Gospel anggotanya seperti itu? Pemimpinnya seperti itu? Apa yang akan terjadi? Bagaimana kita bisa mengajak orang untuk datang kepada Tuhan? Kalau dia tahu, saya paling susah ketika saya masih di dunia usaha, saya di import itu ketika orang nanya, Pak Alek, bisnisnya apa? Kalau saya bilang saya adalah ekspedisi bagian import. Itu semua orang Indonesia, memang mereka berdagang caranya seperti itu. Belanja ke Cungkuo, pokoknya tahu-tahu terima barang di Jakarta. Itu saya. Apapun kita bisa masukin. Artinya apa? Setengah mafia atau memang mafia. Dan memang itu jalan yang saya pilih waktu saya muda. Saya mau cepat kaya. Saya mau terkenal. Saya mau jalan tol punya. Saya nggak mau lurus punya. Saya pokoknya mau itu cara dunia. Itu bagian dari dunia. Sistem daripada dunia. Dan satu teman yang sebidang dengan saya, terus saya ajak ke Full Gospel, dan dia bertobat di Full Gospel. Dia mengalami overdosis, tengah malam telepon saya, jam 2 pagi, Pak Alek, aduh tolong saya mau mati, dia bilang. Ada di Mangga Besar. Saya ganti baju, saya mau keluar. Istri saya tanya, kamu mau kemana? Saya bilang, ini teman lagi setengah mati ini. Nggak boleh pergi. Wah, istri bilang, nggak boleh pergi. Waduh, saya cepat-cepat telepon teman saya yang di Mangga Besar. Tolong dong, kebetulan ada di seberangnya. Pergi lihat di klinik itu. Terus orang ini bukan hanya overdosis, dikerjain perempuan dan sebagainya. Aduh. Dan kacau deh. Terus udah bertobat, dia ikut Tuhan. Ikut pelayanan di Full Gospel, ke kota, kemana-mana, dia ikut. Dia bilang, namanya Roni. Ron, malam ini kamu kesaksian ya? Oh jangan, paling nggak mau, paling jangan. Oh, saya pikir sekali nggak apa-apa. 2 kali begitu, 3. Keterusan begitu. Sampai saya udah kesel juga. Saya bilang, Ron, lu udah ditolong Tuhan yang tadi saya cerita ini. Terus dia jawab saya apa? Pak Alek kan tahu bisnis saya masih seperti ini, dia bilang. Nanti Pak Alek kalau saya udah nggak bisnis ini, saya baru bersaksi pada Tuhan. Tahu apa? Saya siang itu seperti saya digampar sama dia, pak, gitu ya. Bisnisnya dan bisnis saya sama. Kita satu bidang. Waduh.
Saya udah keliling-keliling, bersaksi kebaikan Tuhan, Tuhan menolong saya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi benar nggak hati saya ikut Tuhan? Siapa Tuhan di hidup saya? Uang kah? Atau Tuhan Yesus? Ini orang full gospel harus mengambil satu sikap. Memang nggak gampang. Bahkan pengajaran di wadah full gospel, bukan di wadah full gospel, di gereja, bahkan di rumah, keluarga pun sama. Yang dilihat, yang diukur adalah uang. Uang, 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 uang. Berapa banyak uangmu? Berapa banyak asetmu? Kamu di posisi aman. Prestasi kamu di mana? Semuanya diukur dengan uang. Itu membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu susah hati. Orang yang diberkati selalu diukur dengan uang. Apakah benar seperti itu? Berkat itu tidak salah. Memang berkat semua yang baik datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan, Tuhan tahu semua kita membutuhkannya. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Nah, ini saya mendapat revelation dari brother MVP kita, Pak Vincent Wijaya. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita semakin tahu jalan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal apakah bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan, apakah yang baik, apakah yang benar, yang memuliakan Tuhan, atau tidak. Tapi pengajaran atau sharing yang dibagikan oleh teman-teman di Full Gospel di gereja, ketika kita mencari Tuhan, kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kekayaan. Wah, itu bahaya. Kacau. Jadi artinya apa? Siapa Tuhan di dalam hidup kita? Apakah Tuhan Yesus? Apakah uang? Saya flashback, benar-benar saya flashback. Saya masih hidup di dalam daging. Saya masih berjumpa dengan teman-teman saya. Yang orang-orang yang di dalam Tuhan dan orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Yang selalu dibanggakan adalah apa prestasimu, apa hasilmu, berapa banyak asetmu, berapa besar omsetmu, bagaimana dengan pelayananmu, diukur dengan apa, berapa banyak yang kamu beri untuk pekerjaan Tuhan. Apakah itu yang Tuhan lihat? Manusia hanya melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati kita. Tapi Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur remuk. Waduh, itu mengikuti proses perjalanan Tuhan itu nggak gampang. Accountability, kita harus bisa bertanggung jawab atas hidup ini yang Tuhan berikan. Anytime loh, kapanpun. Baru ada berita duka ya yang sangat sedih ya. Satu keluarga meninggal bersama babysitter. Hanya karena hal-hal yang kecil yang kurang diperhatikan. Mandikan baby, ada kesetrum airnya, mamanya juga ikut meninggal, susternya, ayahnya lari keluar menolong, meninggal juga bersama-sama. Satu keluarga muda. Artinya apa? Hidup kita rapuh, anytime, kapanpun. Ya, yang saya katakan teman yang saya telepon di Mangga Besar, dia pernah, saya ajak ke Full Gospel, pernah jadi chapter presiden, tapi dia kembali ke jalan hidup yang lama, dan akhirnya dia meninggal karena HIV/AIDS. Teman sekolah saya, bukan orang-orang lain. Yang overdosis mati, berapa? Yang bercerai, yang kacau hidupnya, waduh. Kalau saya lihat kembali, itulah visi Tuhan. Kalau bukan saya diajak oleh orang Full Gospel, ke wadah Full Gospel, saya sudah pasti nggak ada lagi. Ya, nasibnya nggak jauh-jauh lah. Tapi ketika saya bergabung di Full Gospel, saya ikut Tuhan. Tuhan berkati saya. Benar-benar Tuhan berkati. Tuhan pulihkan hidup saya seutuhnya. Tuhan sayang dengan saya. Cuman sayangnya ini yang masih berjalan setengah-setengah. Saya ikut Tuhan, masih belum mau all out. Saya masih belum mau tunduk taat kepada Tuhan. Submisif ya. Submisif kepada Tuhan. Benar-benar yang Tuhan mau itu apa? Hati ini melekat kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri lagi. Mengandalkan manusia. Mengandalkan siapapun, jangan. Hanya Tuhan. Hanya yang Tuhan mau itu fokusnya kepada Tuhan. Termasuk di dalam pelayanan wadah Full Gospel ini. Terlalu banyak orang yang, apa ya dikatakan ya, hari-hari ini kita coba perhatikan. Saya senang. Pokoknya semua yang baik, saya senang. Tapi jangan dalam arti kata, nilai daripada dunia itu dibawa masuk ke dalam pelayanan.
Apa bedanya? Saya datang ke Full Gospel, saya bukan lihat nilai apa-apanya. Saya tidak mau dagang dengan orang Kristen dan sebagainya. Bukan. Memang waktunya Tuhan saya lagi jatuh, dan saya pengen dengar Pak Rudi Hartono ngomong apa. Itu nggak salah. Tapi waktu dia sampaikan adalah kemuliaan Tuhan. Kesaksian dia ketika dia putus harapan, sungguh Tuhan menolong dia. Menuntun dia di dalam jalan kehidupan sampai hari ini. Itu bukan bukan sesuatu yang bagaimana ya. Nanti kita bisa perhatikan kok sebenarnya. Pembicara A, pembicara B, pembicara C. Apa sih yang dia bicarakan? Keberhasilan dia kah? Atau kebesaran Tuhan? Sungguh loh teman, saya nggak ada sesuatu pun yang dapat saya banggakan. Kalau dulu iya, dulu saya lebih cepat dari teman-teman sekolah saya lebih hebat, saya merasa wah saya terus. It's all about me, ego, ego, ego. Aduh, tapi sekarang saya mau menempatkan Tuhan pada posisi sungguh-sungguh saya mau tunduk taat kepada Tuhan. Nggak gampang sih, ngomong sih gampang ya, tapi dalam perjalanan hidup ini nggak gampang, sungguh tidak gampang. Maunya sih begitu, tapi ketika lihat kanan dan lihat kiri, aduh kok begitu ya, saya juga mau dong yang kayak begini, saya mau dong yang kayak begitu. Daging ini selalu berusaha menarik. Ya, hiduplah oleh roh, matikanlah keinginan daging ini. Waduh, nggak gampang. Kita masih hidup dalam daging. Pada tubuh ini adalah Roh Kudus. Kita harus menjaga, merawat untuk kemuliaan Tuhan. Selama tubuh ini sehat, kita bisa memakai ini untuk memberitakan kasih kepada setiap orang-orang yang terbelenggu di luar sana. Dan juga ada nilai mengenai submisif dan transparan. Kita harus transparan. Kalau dulu kan saya katakan, ketika kita masuk ke marketplace, keluar dari rumah kita, saya keluar dari rumah saya udah harus tampak wah fresh, segar, dan energik dan sebagainya untuk bisa berjumpa dengan siapapun juga dan menutupi semua kekurangan dan problem masalah rapat-rapat yang kelihatan yang bagus. Tapi firman Tuhan katakan sebagai orang FGB Med, kita harus transparan. Kita harus walk the talk. Kita harus apa adanya, tampil apa adanya, nggak usah nipu-nipu, nggak usah munafik lah apa sebagainya. Kita apa adanya. Jangan sampai manusia lama kita ini sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah lewat. Kita adalah manusia ciptaan baru yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Kita harus apa adanya, walk the apa adanya, transparan. Jangan sampai di dalam pelayanan tim pun lain di depan, lain di belakang. Di depan kita ketawa, wah luar biasa. Balik badan beda lagi ceritanya. Kalaupun itu yang kita alami, saya alami teman-teman. Tapi Tuhan katakan apa? Apabila saudaramu bersalah kepada kamu dalam satu hari 7 kali, kita harus mengampuni 7 kali. Ampuni, jangan ada kepahitan di dalam hati ini. Dan tentunya saya juga harus minta ampun. Bukan berarti saya tidak bersalah. Saya banyak bersalah. Saya kurang menghormati orang yang lebih tua. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Saya kurang menghormati. Saya terlalu terbawa emosi, terlalu kebawa dan sebagainya. Ya, saya salah. Tuhan mau kita berubah step by step. Proses. Seperti apa? Gambaran tadi, kepompong, ulat. Saya benar-benar ulat loh dulu. Nggak ada bagusnya. Nggak ada bagusnya untuk siapapun. Dulu, jangankan pernah berpikir membantu orang lain. Nggak akan mungkin. Kenapa? Pikiran saya adalah, buat saya sendiri pun saya nggak cukup. Makin dagang, makin besar, bagaimana saya bantu orang lain? Karena saya butuh modal yang makin besar. Bahkan saya mencari pinjaman. Saya berani ngutang untuk gedein modal, gedein usaha. Itu dulu. Tapi itulah gambaran seperti ulat. Hanya makan untuk saya. It's all about me. Hanya saya. Dunia tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya saya. Itulah si ulat. Dan saya mungkin sekarang saya dalam posisi kepompong. Saya di dalam Tuhan. Saya tidak berkutik, saya tidak berdaya. Tapi saya tidak mati. Tuhan pelihara saya di dalam kepompong ini. Saya dicukupkan dengan segala yang saya butuhkan. Itu benar. Anak saya 5. Bisa sekolah, bisa menikmati segala yang baik. Saya bisa melayani Tuhan.
dengan bersaksi kemana dan sebagainya. Itu bukan kebolehan, kemampuan saya, enggak. Itu hanya karena Tuhan. Saya ada posisi saya saat ini, saya di dalam kepompong. Kepompong berapa lama saya masih belum tahu. Sampai hati ini benar-benar Tuhan dapatkan, udah cukup waktu. Kayaknya saya juga berdoa, Tuhan, bagi Tuhan untuk mengangkat saya itu terlalu mudah, tapi Tuhan tolong. Kalau belum waktunya, jangan. Percuma. Ketika saya diangkat, gampang saya jatuh dan saya menjadi batu sandungan. Dan saya tidak mau. Biarlah Tuhan proses saya sedemikian rupa di dalam kepompong ini, ya, sampai pada waktunya Tuhan. Saya bisa keluar menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu kerinduan hati saya untuk teman-teman di Full Gospel, dan saya percaya itu juga kerinduan hati Tuhan. Ketika 4 nilai ini ada di dalam setiap anggota Full Gospel, setiap leader, faithfulness, setia kepada Tuhan, setia pada firman Tuhan, benar-benar iman yang sepenuhnya ikut Tuhan, sepenuh hati ikut Tuhan. Benar-benar kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita, kehidupan keluarga kita, kesehatan, dan pelayanan kita. Tunduk taat kepada Tuhan dan transparan, benar-benar hidup kita apa adanya. Nggak usah lah kita gimana dan sebagainya. Apa adanya aja, itu Tuhan baik. Memang nggak gampang, jujur saya ngomong. Ketika kita transparan, kita akan dinilai, diukur. Tadi yang saya ngomong kan, termasuk di wadah Full Gospel, termasuk di gereja, termasuk di keluarga masing-masing. Ketika kita transparan, kita ngomong apa adanya, orang langsung ngomong, oh, you cuma di sini, oke, you cuma, ya udah habis. Tapi nggak apa-apa. Karena kita tidak untuk menyenangkan manusia, mencari muka di depan manusia. Kita hanya menyenangkan Tuhan. Dan ingat loh teman-teman, setiap kita, masing-masing kita, menjalani proses ulat, kepompong, dan kepupu-pupu sendiri-sendiri. Kita tidak bisa sama-sama. Yuk kita masuk, 2 ulat masuk jadi 1 kepompong. Nggak ada tuh kayaknya ya. Nggak ada. Kita termasuk saya dengan istri. Istri saya juga harus mengalami sendiri. Anak-anak saya juga ke depan. Jadi ketika 4 nilai ini ada di dalam kehidupan Full Gospel, apa yang kita rindukan bersama? Multiplikasi chapter itu akan terjadi. Kaderisasi itu akan terjadi. Dan regenerasi itu akan terjadi. Dan itu kerinduan kita. 4.000 chapter itu akan terjadi. 40.000 paid member itu akan terjadi. Ketika hidup kita, mulai dari kita, ayo jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Kalau yang saya mau, ya teman-teman ya kembali lagi. Saya mau kaya raya. Saya mau sukses. Saya mau wah dan sebagainya. Memberi dan pekerjaan mana? Oh, nah, Vincent ajak, ayo kita ke ANZ. Ayo sebulan saya tinggal di Australia, New Zealand. Saya keliling. Maunya saya seperti itu. Apakah maunya Tuhan seperti itu? Belum tentu. Yang Tuhan mau tunduk taat setia pada Tuhan. Benar-benar tanggalkan diri ini, kedagingan ini, matikanlah segala keinginan daging. Buang itu. Rasul Paulus luar biasa. Apa yang kuanggap dahulu itu adalah sebagai yang luar biasa dan sebagainya. Sekarang aku anggap sebagai sampah oleh karena mengenakan Kristus. Saya lagi belajar loh teman-teman semuanya, para senior. Bukan saya sudah mendapatkan. Saya tadi sudah katakan posisi saya di mana. Saya masih di dalam kepompong. Belum keluar. Kapan keluar, saya nggak tahu. Itu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan saya percaya untuk Australia, yang luar biasa besar, lebih besar daripada Indonesia, dan New Zealand yang jauh sekali di ujung selatan dunia. Tapi semua itu Tuhan baik. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di situ. Ada Pak Adam, Pak Ishak, dan semua orang yang baik yang Tuhan taruh di situ. Mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan setia, Dialah Allah Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan menuntun, memimpin setiap langkah kita di dalam kehidupan kita pribadi, mulai dari kita pribadi, keluarga, bisnis, dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you. Amin. Terima kasih Bro Alex buat renungannya. Saya kiranya benar-benar saya sangat diberkati banget dengan renungannya dari Bro Alex. Bro Joni, still up? Siap, Pak Masih. Bro Joseph masih up? Masih.
Oh, mantap, mantap. Udah jam berapa di sana nih? Saya yakin Auckland udah tengah malam ya, Pak? Udah mau jam 9. Oh, Jam 9. Jam 9. Oke. Wow, Paling pertama. Puji Tuhan. Brothers, sebelum doa penutup, saya sekali lagi ya wakili dari regional ANZ sama Landleaf. Terima kasih banyak, brothers, buat supportnya semua, dukungannya, ya, buat Pak Ishak yang telah mau waktunya beri kesaksian, Bro Alex, wah, mantap banget, bro. We should meet each other ntar ya, gitu. Terima kasih banyak. Dan Tunggu Pak Maksi. Baru saja. Ditunggu waktunya kapan kita lunch ya? Ditunggu waktunya Pak Maksi sebelum balik ke Australia. Siap. Tunggu. Kalau saya ada wakilnya Pak, jadi saya mesti diskusi dulu nih Pak. Bro Adam katanya minta dibuatin surat, Bro Adam, pengangkatan. Siap. Pak Vincent lagi ngetik sekarang. Surat tugas. Siap. Bro Carlos masih ada di sini? Apa udah cabut ya Bro Carlos? Udah keluar ya? Pak Carlos, oh ya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, kalau begitu kami rencana nanti 2 bulan ke depan ingin berkunjung ke Brisbane chapter, gitu. Jadi mohon dukungan dalam doa dan supportnya. Terima kasih brothers. Selamat malam, sampai ketemu lagi di acara yang berikutnya. Sebelumnya saya mohon kiranya kesediaannya Pak Johnny Eng untuk tutup dalam doa. Maju terus ya Pak, New Zealand. Ya, be strong in the Lord. FGB Man. Be strong in the Lord. Oke, Silakan Pak Johnny. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih malam ini acara virtual Airlift to New Zealand telah berjalan dengan lancar, dengan baik. Itu semua adalah berkat pimpinanmu. Terima kasih kepada Pak Alex Kurniawan yang sudah menjadi pembicara malam ini yang begitu luar biasa, kesaksian-kesaksiannya, pengalaman hidupnya yang begitu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Demikian juga terima kasih atau kirim Pak Ishak Nathan yang sudah memberikan sharingnya kepada kita semua sehingga kami dapat bisa lebih lagi untuk bisa menjangkau jiwa seperti yang tadi Pak Ishak telah sampaikan. Pakai kami semua di sini Bapak. Terima kasih juga untuk Pak Maksi yang telah mengkoordinir sehingga acara virtual airlift ini terselenggara dengan baik. Terima kasih juga untuk Pak Adam sebagai Regional President ANZ yang telah membimbing kami semua sehingga bisa FGB Band ANZ ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, kami butuh pimpinanmu, bimbinganmu Bapak, bagi kami semua Bapak, sehingga kami dapat lebih lagi Bapak untuk menjangkau jiwa Bapak di marketplace Bapak, terutama bagi chapter-chapter ya di New Zealand atau dimanapun juga Bapak yang belum berjalan dengan baik Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak, karena hanya Engkaulah Bapak yang dapat menggerakkan sehingga FGB MFR ini dapat berkembang, dapat menjangkau banyak jiwa Bapak untuk memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, sekarang kami mau menutup acara malam ini Bapak. Berkati kami semua Bapak sehingga kami dapat kembali ke acara kami, kami dapat beristirahat malam ini. Mungkin yang masih di Jakarta masih dapat melanjutkan dengan kegiatannya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Pimpin kami, dampingi kami Bapak sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, thank you Lord Jesus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses selalu. Thank you Pak Yosef. Terima kasih Pak Pak Adam. Thank you. Jeffrey, Thank you ayo tanya Pak Maxi, Pak Taufik, Pak Vincent. Pak Tatang, Pak Alim, Daniel, Pak Irwan, Pak Albert, Thank you, Pak Adam. Pak Duto, Pak Joseph. Wah, Pak Vincent di mana nih? Oh, lagi jalan-jalan.
Ada last besar nanti. Di sini ketemu abang saya, koko saya dokter di Pacific Place. Dijemput di sana. Oke. Mulai bulan depan, bulan April di New Zealand udah nggak usah ada isolasi lagi. Mantap. Ayo serbu. Ya, kalau Siap. negatif, Ditunggu negatif ya. land lift-nya, bukan airlift, land lift-nya. Isolasi di rumah. Siap. Ini dari Sydney pada berangkat ya nanti. Ya, Bro Adam ya. Bro Ya. Halim tuh siap, Bro Halim teaching and trainingnya. Nah, Siap. kan? Saya nggak lihat Bro Wit nih, mana di Bro Wit nih? Ya. Ada di Kombeng. Bagi Saya punya presiden mana nih? Oke, brothers. Oke, selamat malam. Thank you. Oke, good night, everyone. Malam. siap. God bless. Ya, Tuhan berkati. Thank you so much. Oke. Okay.